Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tutorial cara penanganan atau cara memperbaiki kulkas SAP 2 pintu. Untuk kulkas SAP ya, sebenarnya untuk cara memperbaiki kulkas SAP 2 pintu atau kulkas SAP Polytron, intinya kulkas 2 pintu ya, yang non inverter. Artinya kalau misalkan masih semi inverter itu masih sama, dikategorikan sama. Nah, di sini untuk kulkas SAP semuanya caranya sama, teman-teman ya. Nah, di sini kemarin banyak banget bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar kulkas 2 pintu yang tadinya untuk kulkas SAP dengan kendala itu bagian atas dingin ya. Kemudian yang bagian bawah dia nggak dingin. Dan ada juga yang atas bawah dia nggak dingin ya. Untuk kulkas 2 pintu nggak dingin. Kemudian ada juga yang permasalahannya itu hanya dingin saja tapi nggak bisa beku, teman-teman. Nah, di sini kebetulan ada kulkas SAP juga ya. Jadi di sini ada kulkas SAP merek SAP. Ini untuk kulkas SAP dia semi inverter, teman-teman ya. Jadi dia memakai modul PCB. Jadi PCB-nya itu seperti ini. Nah, ini PCB SAP. Ini jadi dia nggak memakai timer, teman-teman ya. Jadi memakai PCB seperti ini. Jadi sudah diatur oleh PCB ini. Kemudian untuk sensor defrost dia sudah memakai kapsul. Kalau misalkan udah memakai PCB seperti ini. Oke, langkah yang pertama bagaimana untuk cara penanganannya, teman-teman bisa simak mulai awal dan sampai akhir. Jadi ketika teman-teman mau menonton sebuah tutorial, ini hanya saran bagi saya. Kalau mau nonton sebuah tutorial itu teman-teman jangan sampai di skip. Karena kenapa? Karena di setiap menit itu pasti ada momen-momen yang penting. Kadang-kadang kalau kita skip itu pasti kelewat, teman-teman. Jadi kelewat gitu. Nah, itu yang menyebabkan teman-teman yang gagal paham. Artinya nggak paham. Artinya tahu-taunya udah diganti tetap nggak dingin. Nah, itu kan malah malah kurang bagus, teman-teman ya. Kalau misalkan asal ganti tapi nggak tahu letak permasalahannya itu di mana. Makanya di sini teman-teman jangan skip. Dan bukan berarti hanya di video saya ya, tapi di video-video lain kalau teman-teman mau nonton itu jangan di skip, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama, teman-teman harus cek itu di bagian mesin kompresor terlebih dahulu ya. Jadi mesin kompresor itu letaknya ada di bawah belakang. Itu teman-teman bisa cek, teman-teman di sini ya. Oke, di bagian sini, di bagian mesin kompresor itu pastikan mesin kompresor itu hidup atau jalan. Biasanya kan ada yang sebagian mesin kompresor ini panas, Bang. Nah, ini ada dua kemungkinan. Kalau mesin kompresor itu memang panas, teman-teman ya. Jadi panasnya itu ya nggak berlebih banget lah gitu. Yang namanya mesin tetap panas ya. Tapi panasnya ini dia hidup. Artinya hidup itu ya bergetar, teman-teman ya. Pasti kalau dipegang seperti ini tuh pasti ada getaran gitu. Beda lagi dengan memang panas saja, nggak ada suara apa, nggak ada apa. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mesin kompresor ini hanya panas saja, teman-teman bisa cek di bagian relay ataupun overloadnya. Ya, kalau misalkan relay dan overloadnya udah dipastikan semuanya baik, kalau misalkan kita hidupkan masih nggak mau hidup, teman-teman bisa jumper. Nah, itu ya langkah yang pertama. Kemudian setelah mesin kompresor ini sudah hidup, teman-teman ya. Jadi ketika mesin kompresor ini sudah hidup, pastikan di bagian bodi. Di bagian bodi sini pastikan panas. Kalau nggak panas biasanya panas ya. Nah, biasanya di bagian list-list ini itu panas. Nah, kemudian kalau misalkan mesin kompresor ini sudah hidup, kemudian di bagian bodi sudah panas, teman-teman langkah selanjutnya cek di bagian kipas ya. Jadi di bagian kipas di sini ada kipas ya.
Oh ya, di sini masih ada kelewat. Kalau misalkan mesin kompresor itu hidup dan jalan, tapi di bagian bodi ini nggak panas, ya nggak panas, itu artinya teman-teman bisa cek di bagian freonnya masih ada atau enggak. Biasanya kalau misalkan di bagian bodi ini sudah tidak panas, itu biasanya freonnya sudah habis. Teman-teman bisa cek kebocorannya dulu, baru teman-teman isi freonnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian kipas. Nah, selanjutnya di sini teman-teman cek di bagian kipas. Pastikan ya, untuk mengecek di bagian kipas, usahakan pintu yang bawah kita tutup. Karena kenapa? Karena untuk kipas biasanya itu dia mengikuti tombol switch. Jadi ketika kita tekan seperti ini, kipas akan nyala yang di bagian freezer. Kalau misalkan kita lepas begini, dia nggak nyala. Biasanya ada yang seperti itu. Makanya di sini saya sarankan pintu yang bawah kita tutup terlebih dahulu. Nah, baru teman-teman rasakan apakah ada hembusan kipas atau enggak. Biasanya kan ada hembusan kipas ya. Nah, seperti ini. Biasanya kalau misalkan ada hembusan, teman-teman bisa cek di bagian yang lainnya juga teman-teman. Kalau misalkan nggak ada hembusan, nggak ada apa ya, nggak ada hembusan, nggak ada apa, nggak ada suara kipas sama sekali, itu dipastikan kipasnya yang teman-teman ganti. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, anggap saja di sini kipasnya di sini normal teman-teman ya. Nah, untuk pergantian sensor defrost di sini kan sering banget ya teman-teman ya. Jadi setelah mengganti sensor defrost, nggak taunya tetap masih tidak dingin yang bawah. Udah berapa kali ganti sensor defrost tetap aja kayak gitu. Nah, itu biasanya cara mengatasinya itu yang kurang tepat teman-teman ya. Jadi bukan berarti hanya kita mengganti sensor defrost kemudian kulkas ini normal kembali, itu enggak. Nah, di sini teman-teman bisa simak untuk video ini. Jadi nggak semua kita ganti sensor defrost, hanya ganti sensor defrost kemudian kulkas ini bisa normal. Oke, sekarang untuk permasalahan di sensor defrost, ada juga yang memang kerusakannya di bagian sensor defrost kemudian udah normal. Ada juga yang seperti itu, tapi rata-rata nggak seperti itu teman-teman. Kenyataannya nggak seperti itu. Jadi yang pertama kita cek terlebih dahulu kerusakannya apa. Jadi untuk menganalisanya itu biar teman-teman lebih tepat lagi, biar tepat ke sasaran teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang lanjut kita buka dulu di bagian dinding evapnya teman-teman ya. Nah, di sini ada baut, di sini juga sudah saya buka. Oke, nah ini ya. Oke, kita taruh dulu. Nah, untuk pergantian sensor defrost ya. Oke, ya, untuk pergantian sensor defrost, kemudian fuse dan juga di bagian heater itu biasanya ya, itu rata-rata, bukan biasanya sebenarnya, itu pasti ada pengeblokan bunga es. Kalau misalkan terjadi kerusakan di bagian, misalkan kipas nggak berputar, itu pasti ada pengeblokan di bagian dinding freezernya. Kalau misalkan masih baru semalam lah, itu masih nggak timbul ya teman-teman ya, bunga esnya masih nggak timbul. Tapi ketika sudah beberapa hari atau sudah lama sampai 3 hari, itu pasti ada pengeblokan bunga es. Itu kalau misalkan di bagian kerusakan di bagian kipas, di bagian sensor defrost, kemudian di bagian fuse ya, ini fuse, kemudian di bagian heater yang ada di bawah sini, ini pemanas. Jadi kalau misalkan pemanas ini rusak, pasti ada pengeblokan jika di waktu panjang. Kemudian di sini juga jika tidak ada kerusakan, itu dipastikan di saluran pembuangan air itu teman-teman cek. Jadi seperti ini, saya mempunyai pengalaman dulu ya. Dulu saya pernah mengalami hal yang seperti ini. Padahal ini sepele teman-teman ya. Saya sedikit cerita. Di sini sensor defrost sudah pernah saya ganti. Kemudian fuse ini nggak ada masalah. Kemudian heater nggak ada masalah. Kemudian di bagian mana lagi ya? Di bagian timer sudah pernah saya ganti. Nah, kenapa kok masih ada pengeblokan es? Nggak taunya ini hanya sepele banget.
karena saluran pembuangan air yang buntu. Kenapa kok bisa menjadi pengeblokan bunga es? Karena seperti ini teman-teman. Ketika di waktu pencairan bunga es, ketika saluran ini pembuangan air ini buntu, maka ini kan tetesan air itu pasti ada di sini, di sini semua teman-teman ya. Pasti banyak banget di sini. Udah banyak banget air yang menggenang di dalam di bagian heaternya ini. Sehingga di waktu saat proses sudah selesai pencairan bunga es, maka dia akan hidup lagi dan menimbulkan bunga es yang seperti ini. Nah, biasanya seperti itu tuh terjadi ketika pencairan bunga es, ketika di sini sudah full bunga es, maka dia airnya itu akan mengalir ke bagian depan sini sampai ke bawah sini. Nah, itu kadang-kadang mengalami seperti itu, teman-teman. Kadang ada juga yang tidak. Kemudian di bagian belakang kulkas itu tempat pembuangan airnya itu kering, teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi teman-teman jangan asal mengganti sensor defrost dan yang lainnya juga, teman-teman. Jadi kita cari tahu dulu apa sih kerusakan dari kulkas 2 pintu ini, baru kita ganti. Kalau misalkan nggak ada yang rusak, udah pasti ya normal, kan kayak gitu, teman-teman ya. Nah, ini jadi patokannya, teman-teman, kalau mengganti di bagian kipas, sensor defrost, kemudian fuse, dan juga di bagian pemanas dan juga saluran pembuangan air ini harus misalkan buntu, itu pasti ada pengeblokan. Itu teman-teman yang harus ingat, teman-teman ya. Jadi selagi tidak ada pengeblokan bunga es, teman-teman nggak perlu ganti apapun. Tapi teman-teman bisa cek lah satu persatu. Pasti ada indikasi-indikasi penyebab kerusakannya, teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut untuk membuka di bagian cover sini, teman-teman ya. Di bagian cover sini kita buka. Oke, sekarang kita buka di bagian cover yang paling belakang, teman-teman ya. Jadi ini kita tarik. Oke, di sini kita copot terlebih dahulu. Jadi usahakan soketan kita lepas terlebih dahulu ya. Nah, ini. Oke, sebentar. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini sudah saya lepas. Oke, kita pengecekan di bagian sensor defrost, kemudian kita cek juga di bagian heater, teman-teman ya. Jadi untuk heater ini ada yang namanya jalur ke heater. Ini teman-teman bisa potong langsung juga boleh, kemudian teman-teman bisa sambung ke bagian dari PCB modul ini, karena di sini kan ada jalur yang menuju ke sini, teman-teman ya. Jadi itu teman-teman bisa cari yang kabel warna hitam, kemudian ini jalurnya menuju ke warna oranye. Jadi hitam dengan oranye, teman-teman bisa sambungkan ke PLN 220 volt ya. Kalau misalkan panas ya panas, artinya di sini masih berfungsi dengan baik, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini yang perlu teman-teman waspadai itu adalah di bagian saluran pembuangan. Jadi usahakan di saluran pembuangan itu benar-benar lancar ya. Jadi jangan sampai saluran pembuangan air ini nggak lancar. Ini juga akan menyebabkan ada kendala ketika saat kulkas ini dioperasikan. Nanti akan timbul bunga es, teman-teman ya. Jadi akan timbul bunga es di bagian sini, di bagian dinding. Itu biasanya kurang lebih dari 1 minggu itu pasti ada gumpalan es seperti itu. Nah, sekarang saya akan contohkan dan saya akan menyiram di bagian sini ya. Jadi saya siram. Kita akan lihat apakah di saluran pembuangan ini masih buntu atau enggak. Kalau misalkan buntu, biasanya dia netesnya dikit-dikit, tis gitu. Oke, sekarang kita kasih air ya di bagian sini biar teman-teman biar paham ya. Oke, di sini saya coba siram dengan segelas air seperti ini, teman-teman ya. Oke, saya siram seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di sisi bagian belakang.
Oke, sebentar. Nah, ini masih belum. Nah, ini baru netes ya. Jadi artinya ini masih netes dikit-dikit teman-teman ya. Artinya ini nggak lancar kalau misalkan seperti ini teman-teman. Oke, sekarang saya ambil wadahnya dulu. Oke, sebentar. Di sini saya ambil wadahnya dulu. Oke, biar enak teman-teman ya. Nah, oke, seperti ini. Ini dipastikan udah nggak lancar teman-teman ya. Di sini saya akan menggunakan lidi ya, atau lidi seperti inilah, nggak masalah ya. Kita tusuk. Atau teman-teman kalau misalkan nggak mau buka, teman-teman bisa tusuk-tusuk dari sini ya, dari lubang sini, atau pakai selang juga bisa. Di sini saya akan praktekkan dari depan. Oke, dari sini. Oke, sebentar. Oke, seperti ini. Kalau kulkas sap itu lebih mudah ya untuk pengangkatan di bagian evaporator. Ini tinggal kita angkat aja seperti ini. Set. Nah, ini udah. Oke, tinggal angkat aja. Nah, ini udah. Oke. Di sini untuk kamera saya coba masukkan ya. Oke, saya terangkan terlebih dahulu. Oke, nah ini ya, ini lubang nih teman-teman ya, di bagian sini nih lubang. Nah ini nih, ini lubang nih teman-teman. Ini lubang air yang menuju ke bawah ya. Jadi sebentar, biar enak teman-teman ya. Oke, di sini ini ada lubang ya. Kita tusuk-tusuk aja seperti ini, karena ini pasti ada kotoran teman-teman ya. Kadang ada lendir juga. Sebenarnya ini kalau lebih enaknya lagi, ini heater kita lepas, jadi kita lebih leluasa lah. Ini kadang-kadang pembuangan air yang di sini ini nggak langsung lurus ya, jadi ada belokan-belokan, jadi seperti itu. Oke, sekarang saya coba lepas dulu untuk di bagian heaternya. Oke, sebentar. Oke, saya beginikan aja dulu. Kemudian di sini saya coba lepas. Oh ya, jadi caranya sama seperti biasa teman-teman ya. Jadi di sini kan ada ada katup ya, atau soketan atau kancingan. Ini teman-teman bisa angkat tutupnya ini. Oke, ini sudah keangkat. Oke ya, ini ya. Kemudian baru kita buka dan kita angkat ya. Biar enak kita teman-teman. Oke, sebentar. Aduh, agak susah. Memang ini agak susah teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini kita ambil dulu. Nah, untuk lubang ya, oke sebentar, kita angkat seperti ini guys. Oke, kita cari dulu untuk baut, karena di sini ada dua lubang ya. Jadi ada dua lubang, antara yang di depan juga ada yang di belakang. Ini cara supaya saluran pembuangan air itu nggak buntu. Karena kenapa saya buka seperti ini ya? Karena di sini kadang-kadang ada ada baut teman-teman ya. Nah ini ya ada baut. Jadi di bagian plat ini ada baut, teman-teman bisa lihat. Ini ya. Ini ada baut. Jadi ini kita harus buka terlebih dahulu.
Kalau di sini di bagian belakang di sini nggak ada. Jadi nanti ini kita angkat teman-teman ya. Jadi kita angkat, baru nanti kita akan kelihatan mana yang pas lubangnya teman-teman ya. Oke, di sini sudah saya lepas ya, karena bautnya lumayan susah. Oke, teman-teman. Nah, ini sudah kita angkat. Ada juga yang memang nggak harus seperti ini ya, ada juga teman-teman ya. Jadi karena ada yang seperti ini ya, kita harus buka lebih enak. Kalau teman-teman nggak mau ribet, nggak mau nggak mau buka ya di bagian sini, teman-teman bisa langsung aja tusuk dari belakang ya. Oke, di sini sudah kita buka ya. Oke teman-teman, di sini lubangnya itu menuju ke sana ya. Jadi ke bagian belakang, menuju ke belakang nih. Ini kotoran. Ini coba saya dekatkan. Oke, ini ya. Ini udah ada kotoran satu. Sekarang coba saya siram kembali pakai air ya. Sepertinya saluran pembuangannya, wah tuh ya, udah lancar teman-teman ya. Tuh lihat, tuh. Nah ini baru lancar teman-teman. Tuh banyak banget kotoran, lendir-lendir juga banyak. Itu ya, tuh. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi walaupun lendirnya juga sedikit, itu sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi ini kita harus bersihkan semuanya di sini. Baru nanti setelah kita bersihkan, baru kita pasang kembali. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, anggap saja di sini biar waktunya nggak lama-lama ya. Oke, biarin ini gini aja dulu. Kemudian di sini kita coba untuk yang lainnya juga teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke. Kemudian masalah yang selanjutnya di sini bagian sensor defrost ya. Jadi di sini saya mempunyai sensor defrost. Untuk sensor yang defrost yang kapsul ya, yang seperti ini. Jadi sensor di sini saya kembalikan lagi biar enak. Oke. Jadi sensor defrost yang memakai kapsul yang seperti ini itu ada dua macam teman-teman ya. Jadi ada dua macam, yaitu negatif dan positif. Jadi teman-teman bisa ukur terlebih dahulu, ini positif atau negatif. Jadi kalau misalkan kita ganti dengan berbeda atau berbeda merek, atau kita punya Samsung kita taruh di Polytron atau Sharp, itu biasanya dia nggak mau karena di sini ada yang negatif dan juga ada yang positif. Itu perbedaannya. Nanti saya akan bahas masalah sensor defrost ya. Ini masalah sensor defrost. Di sini kan ada dua, positif dan negatif. Nanti saya akan bahas. Beda juga yang yang defrost yang kotak gitu teman-teman ya. Itu mau ganti apa aja itu bebas ya. Tapi kalau misalkan seperti ini itu berbeda teman-teman ya. Ada juga yang memang positif, ada juga yang memang negatif. Jadi seperti itu. Dan untuk ciri-ciri kerusakan di bagian sini itu biasanya ketika kita ukur itu nggak ada nilainya teman-teman ya. Jadi nilainya turun. Nanti saya akan bahas lah teman-teman ya. Karena belum pernah saya bahas yang seperti ini nih teman-teman.
Oke, jadi seperti itu ya untuk cara menanganinya ya. Jadi jangan asal ganti sensor defrost. Kemudian setelah kita ganti sensor defrost, udah dingin. Itu nggak seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus ganti Kita harus cek satu persatu di bagian mana yang rusak baru kita ganti. Itu yang bagus teman-teman ya. Jadi jangan asal ganti. Kalau misalkan sensor defrost di sini, saya banyak nih sensor defrost ya. Ini kepunyanya sensor defrost Samsung. Ini sensor defrost Samsung. Kemudian ini ada juga yang kulkas Sanyo. Kemudian yang untuk sub ini dia warnanya warnanya biru ya. Kemudian ada juga yang kulkas Sanyo yang merek apa itu juga. Kalau Samsung ini banyak ya, jadi banyak banget untuk kulkas Samsung. Jadi saya saranin seperti itu untuk cara langkah-langkahnya seperti apa teman-teman ya. Oke, yang terakhir di sini saya akan bahas mengenai Bang, di sini sudah saya ganti semua, tapi kok kenapa nggak bisa beku untuk kulkasnya? Nah, di sini teman-teman bisa lihat dulu, freonnya itu masih full atau udah berkurang teman-teman ya. Jadi kalau misalkan freonnya berkurang, itu biasanya di bagian evaporator ini itu bunga esnya itu nggak rata sampai ke bawah sini. Ya, biasanya ada di bagian ujung saja nih. Di bagian ujung akumulator aja, di bagian sini udah mentok, kadang sini ada juga yang sebaris seperti ini. Jadi kalau misalkan terjadi seperti itu, teman-teman nggak perlu ganti apapun, tapi teman-teman yang harus lakukan pengisian freonnya, baru tuh bisa beku teman-teman untuk kulkas 2 pintu. Jadi kayak gitu. Dan untuk saluran udara yang menuju ke bawah itu ada di bagian sini. Jadi ini masih ini masih bingung untuk pengguna kulkas 2 pintu. Jadi udara yang menuju ke bawah itu dihasilkan dari lubang sini. Nah, ini lubang ini menuju ke bawah teman-teman. Jadi ada yang namanya pengaturan suhu itu yang untuk kulkas sub tuh ada geseran seperti ini ya. Seret. Kalau misalkan kita tutup ya udah, udara yang dari atas ini menuju ke bawah itu lebih sedikit. Kalau misalkan kita buka seret, itu lebih udaranya lebih besar teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Semangat terus.